Purwokerto. Sebuah kota kecil yang sangat terlihat megah. Terdapat Rita Supermall, bentang alam yang indah, dan surga kuliner di tiap sudut kota. Semua ada di sini. Kota Purwokerto tak lepas dari perkembangan. Berbagai fasilitas penunjang kehidupan sudah hadir di kota ini. Selain fasilitas, ada satu hal lagi yang berkembang, yaitu jumlah pasien COVID-19. Ketika video ini dibuat, terdapat 12.000 kasus dengan jumlah pasien dirawat mencapai dengan 841 jiwa. Angka ini terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kota di sekitarnya. Di dalam keadaan sulit ini, banyak pihak yang kesulitan dalam bertahan hidup, tak terkecuali bagi pelaku usaha kuliner. Para pelaku usaha kuliner yang menggantungkan usahanya dengan sistem dine-in atau makan di tempat, harus mengubah cara mainnya karena adanya social distancing. Kuliner khas Jepang adalah satu varian kuliner yang cukup diminati oleh masyarakat Purwokerto. Tak mudah bagi pengusaha kuliner Jepang agar dicintai oleh masyarakat, karena mereka harus menyesuaikan rasa hidangan mereka dengan selera Indonesia. Namun, para pengusaha kuliner Jepang sepertinya harus menghadapi kesulitan baru dengan adanya social distancing yang diterapkan oleh pemerintah. Mulai dari PSBB, PPKM, PPKM darurat, PPKM mikro, PPKM Made Me Do This, banyak mempengaruhi penjualan mereka. Bagaimanakah mereka menyiasati keadaan ini? Untuk mengetahuinya, kami mendatangi 2 kedai makanan Jepang yang ada di Purwokerto untuk mengetahui kisah mereka. Berada di dalam gang yang dikelilingi oleh kosan, berdirilah sebuah kedai sederhana. Suasana Jepangan dengan indah dapat terangkum dalam toko ini. Dengan menggabungkan kuliner Jepang dengan selera lokal, mereka berhasil memikat pelanggannya untuk selalu datang kemari. Mereka adalah Takeshi Gen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Asalnya saya dari kota Brebes. Awal mulanya saya bikin usaha ini mungkin karena dulu saya pernah belajar di beberapa restoran ternama ya. Itu basicnya ke Japanese food. Jadi saya coba di situ untuk bereksperimen ya. Pertama kali saya kerja atau magang. Terus setelah beberapa bulan, beberapa tahun saya betah di situ, akhirnya saya menemukan basic saya. Saya kayaknya untuk Japanese food mungkin saya punya basic di situ. Nah, perlahan saya membuka usaha nggak langsung gede seperti ini. Awalnya kecil. Jadi mie ayam dulu, tapi masih konsep Jepang sih mas. Mie ayamnya mie ayam Takeshi, depan Visip Unsud. Setelah saya mendapat beberapa masukan dari teman-teman, mas kenapa nggak pure Japanese food aja? Mungkin saya harus mengeluarkan banyak modal untuk bikin restoran besar. Tapi di situ saya banyak masukan dari teman-teman, gini aja mas, sekarang kan banyak online food ya. Akhirnya saya masukin beberapa produk saya ke aplikasi online kayak Gojek, Grab. Dari situ saya belajar, kayaknya bisa juga nih kalau misalkan Takeshi ini bisa pindah ke suatu tempat yang lebih nyaman. Tapi perlahan, karena ini kan tempatnya kan juga belum dapat ya. Akhirnya ada teman beberapa yang makan di tempat saya tuh di Miyam Takeshi menaruhkan, mas, ayo coba yuk kita lihat tempat, kayaknya bagus ini buat Takeshi. Itu pertama kali saya lihat ya tempat ini ya, kayaknya kan masuk ke dalam, saya udah nggak yakin aja tuh, bisa nggak sih berprospek ini ke depannya ya. Tapi karena berkat teman-teman nanti saya bantu untuk promosikan ke teman-teman kuliah katanya. Akhirnya banyak yang pada mampir ke sini, terus banyak juga yang begitu makan terus mereka posting di beberapa story WA. Jadi banyak yang ngerti dari situ sih. Saya milih Jepang itu karena makanannya unik ya mbak, terus juga seninya tuh dapat. Jadi ketika kita bikin makanan terus pas menyajikan juga di konsumen ketika mereka di meja makan, itu kayaknya kalau makanannya sudah dihias dipakai garis itu kelihatan cantik. Kalau untuk keunggulan Takeshi dari yang lain, mungkin kalau Japanese food kan ini nggak pure Japanese ya Takeshi. Kalau Takeshi sebenarnya sudah dimodifikasi mbak, atau kita ngambil tagline itu Japanese fusion, jadi sudah gabungan.
dari bahan-bahan yang lokal kita olah untuk jadi makanan Jepang. Mungkin ada yang pure bahan-bahan dari Jepang atau impor ya, tapi hanya beberapa. Tapi kalau bahan 50%-nya dari lokal. Terus kebanyakannya sushi di tempat lain kan ada yang bilang, "Mas, di sini susinya nasinya pakai beras ketan atau asli?" Kalau saya nggak pakai campuran ketan, saya asli pakai bener-bener beras, nggak ada campuran ketan. Terus untuk makanan-makanan yang di tempat lain, Japanese food kan biasanya middle high ya mbak, harganya juga udah naik ya. Kalau di sini 20.000 bisa makan sushi. Harganya lebih ke mahasiswa, tapi untuk rasanya mungkin lebih ke bintang 5. Seperti itu. Untuk pandemi sendiri pengaruhnya ke Takeshi gimana? Pandemi sendiri sangat berpengaruh sekali mbak, apalagi kan Takeshi lokasinya dekat kampus kan, udah gitu pas musim liburan lagi, itu sangat berpengaruh sekali untuk pandemi saat ini. Mahasiswanya udah dikit ya mas yang kesini? Tinggal sedikit, paling hanya mahasiswa akhir yang mungkin lagi pada datang ke sini lagi semester akhir ya. Untuk penjualan itu sangat menurun dari 100%, itu 30%-nya penurunan sekarang ya. Kalau yang pas bener-bener covidnya parah banget itu sampai 60%. Bahkan saya harus memangkas beberapa pegawai saya karena sudah nggak bisa bayar, karena ya nggak ada yang beli sih mbak. Kalau jam operasionalnya sendiri? Jam operasional sendiri kita dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Berarti nggak ada pengaruh kalau yang pandemi? Kalau yang pandemi berpengaruh, makanya kita dialihkan ke online. Terus juga pas pandemi itu kita juga menyarankan begitu yang datang ke sini di take away, atau kita bikin premix produk. Contoh misalkan, "Mas, saya pengen pesen ramen tapi masak sendiri, bisa nggak?" Jadi kita racik di sini bumbunya sama beberapa kondimen, nanti kita kirim ke konsumen. Jadi mereka yang masak sendiri. Makanya pas waktu pandemi itu kita benar-benar puter otak gimana caranya biar jalan terus, biar kita operasional terus. Kan banyak beberapa teman yang mungkin maaf ya pada tumbang, atau mungkin mereka sempat nggak bisa ngadepin corona, tapi saya mungkin dengan bismillah, dengan doa, support teman-teman bisa sampai sekarang bisa tetap buka. Walaupun gimana caranya ya, wah udah habis-habisan tuh mbak. Pandemi ini, apalagi sekarang udah naik lagi tuh angka pandemi, pusing lagi mbak. Waktu pandemi orang yang datang ke sini terbatas, makanya banyak yang online ya. Terus juga saya menyarankan kan di sini juga kapasitas untuk orang makan kan sempit juga ya, paling muat ini 4, 8, 10 orang. Jadi ketika mungkin ada teman yang datang ke sini atau mungkin ada yang bisa delivery gitu ya, kita alihkan ke delivery kalau pas kapasitas untuk tempatnya penuh. Terus juga di jam-jam 1 sampai jam 5 kita alihkan ke delivery atau online. Jadi malamnya kalau misalkan mau DO ya kita alihkan ke online juga, karena kalau malam kan biasanya banyak yang pada makan di sini, gitu kan. Kita alihkan ke online. Mungkin ada saran-saran gitu mas buat orang-orang lain yang lagi berjuang di tengah pandemi ini, gimana caranya biar tetap bertahan gitu? Oh iya, untuk teman-teman UMKM ya terutama ya, pandemi ini kan kita nggak tahu kapan berakhir ya. Ya tetap teruslah eksis lah, kita harus tetap inovasi produk. Kalau bisa kan sekarang banyakannya online nih, kita alihkan ke online. Kalau bisa misalkan produknya benar-benar sudah pengemasannya bagus, bukan produk makanan, kita udah ada beberapa merchant kan kayak Shopee, kayak Lazada, coba kita masukin ke situ. Atau mungkin kita punya relasi, coba kita kemas makanan kita terus bisa di-display di tempat lain. Lalu seperti itu. Tetap semangat, bismillah, semoga pandemi ini cepat berakhir. Sedikit bergeser ke dekat kota, terdapat sebuah kedai yang bernama Oramen. Memiliki interior yang mirip dengan restoran Jepang, membuat kedai ini terasa hangat ketika kami memasukinya. Serupa seperti kedai sebelumnya, Oramen memiliki banyak menu khas Jepang yang diminati oleh masyarakat luas karena memiliki cita rasa yang telah disesuaikan.
Mari kita dengar ceritanya. Nama saya Marisa. Oramen itu artinya Ou itu raja. Kalau bahasa Jepang. Jadi sih kita berharapnya oramen ini bisa berkembang seperti itu. Berharapnya gitu, insya Allah ya. Kalau oramen sendiri itu sebenarnya sudah kita ciptakan formula itu di tahun 2010 pas saya masih kuliah bersama pacar saya waktu itu. Sekarang udah suami gitu. Terus akhirnya setelah lulus udah berapa setahun ya, cari duit lah, kerja dulu sebentar, terus kita buka kecil-kecilan kedai oramen itu di tahun 2012. Berarti berdirinya oramen itu tanggal 12 Desember 2012. Itu berarti 8 tahun. Tahun ini mungkin 9 ya. Tahun ini besok Desember 9 tahun. Gitu untuk sejarahnya. Karena dari awal oramen yang tadi oramen itu, atau bisa dikatakan juga owl, seperti logonya kan, burung hantu. Awal-awal buka, kita bukanya dari sampai jam 12 malam gitu. Tapi akhirnya kesini-sini kan udah bukanya sesuai ini aja, jam 11 sampai jam 9 gitu sejarahnya. Terus karena saya suka budaya Jepang gitu, saya suka makan mie, saya suka anime gitu. Awalnya di situ. Pada tahun 2012 itu untuk makan makanan Jepang itu masih tergolong sulit di sini dan mahal. Jadi hanya beberapa resto yang jualan. Gitu. Dan harga makanan Jepang kalau masuk ke Indonesia itu tergolongnya mahal gitu. Iya. Betul ya? Padahal kalau di Jepang sendiri itu kan namanya kayak ramen itu adalah makanan yang merakyat ya istilahnya gitu. Kayak betul, dari semua kalangan. Menurut aku kayak gitu. Jadinya kenapa buka ramen gitu. Menu favorit di sini untuk sekarang kalau kita flashback ke 8 tahun yang lalu, orang itu lebih suka makanan-makanan. Kalau zaman dulu itu orang tuh nggak suka makanan yang terlalu ke Jepang-Jepangan. Jadi kita sesuaikan dengan lidah Indonesia. Kalau dulu. Jadi kalau dulu kita bicara mungkin orang lebih suka menu kayak Masamune kayak gitu. Kayak di gambar ini ya. Tuh. Oh iya, berarti masih ramen ya? Ini kan kalau dilihat itu ramen. Ada sushinya, ada ramennya. Itu dari awal memang sudah? Enggak. Kan dari awal itu pas tahun 2012 kita cuma ngeluarin 2 menu, yaitu Yukimura sama Masamune. Karena apa? Karena yang waktu itu ngelayanin kebetulan saya sendiri tanpa pegawai, karena di Jepang pun sebenarnya kita ngikutin filosofinya mereka ya. Jadi kadang-kadang owner harus masak sendiri, penyediain ke pelanggan sendiri. Kita bisa bicara langsung sama pelanggan. Awal-awal kayak gitu. Terus saya pun nggak menyangka ya, bahkan euforianya melebihi ekspektasi saya ya ternyata. Jadinya waktu itu sempat kita panggil beberapa pegawai untuk jadi waitersnya gitu. Gitu Mbak. Kalau untuk menu sekarang yang paling favorit itu di Gorosei, masih di Gorosei. Itu ramen yang karena ya itu loh, Gorosei. Yang kuahnya kaldu, yang kuah putih gitu. Kuahnya biasanya itu dari berat ya kalau nggak salah. Sekarang kan kedai-kedai Jepang, terutama ramen sudah banyak Kak di sini. Kalau dari oramen sendiri, apa yang membuat oramen menjadi lebih unik dibandingkan sama dengan kedai-kedai ramen yang ada sekarang di perkotaan? Kalau menurut kita itu makanan Jepang ya, kita balik lagi ke makanan Jepang secara universal. Kita simple, yang bikin beda ya. Simple, makanan Jepang itu simple. Jadi mewah dan cantik. Gitu. Kalau makanan Jepang itu kan lebih ke gimana ya, tampilannya mereka tuh cantik gitu ya, di platingnya bagus gitu. Jadi kita lebih ke situ sih ngacunya, jadi yang banyak platingnya bagus, cantik. Jadi kalau orang mau makan pun
difoto dulu ya, bagusnya begitu ya. Sekarang udah kebudayaan, itu udah jadi budaya kayaknya ya, kalau misalnya sebelum makan foto dulu gitu Posting. ya. Jadi sama aja kayak slogannya Oramen is so simple gitu. Jadi kita apapun menu kita bikin simple aja, nggak ribet gitu. Mungkin bedanya itu kali ya dibanding yang lain. Sekarang kan masih sudah apa ya? Sedang masa pandemi ya, Kak? Nah, gimana cara Oramen menghadapi masa pandemi ini dan tetap bertahan di masa pandemi? Kan banyak tuh kedai-kedai ramen lain yang kesusahan atau bahkan kekurangan pelanggan. Kalau Oramen sendiri bagaimana? Kita lebih ngebus di kayak sosmed ya, kayak di IG, terus kita juga biasanya ke kayak kuliner ya, pokoknya beberapa platform IG kulineran yang ada di sini lah gitu kan. Terus kita juga kerjasama sama beberapa ya sebut ojek online lah, itu entah itu GrabFood atau GoFood ya. Terus kita juga sampai ada di Tokopedia juga untuk memudahkan para customer ketika mereka takut makan di sini, kita juga bisa secara online gitu. Menunya ada yang versi instan kan atau bagaimana? Enggak, kalau ini kan cuma dikirimnya lewat ini, tetap Grab Express kayak gitu. Kadang-kadang kalau di Tokopedia itu kan gratis ongkos kirim ya. Oh, iya. Iya, kalau di situ. Jadi kita gimana kita ngikutin aja kemauannya konsumen, gimana mau pesan dimanapun kita siap antar, intinya gitu. Terus yang kedua, kita tetap inovasi untuk beberapa menu, inovasi. Jadi jangan pernah, aduh gimana nih kita penjualannya ini nih gitu kan. Ya kita tetap harus inovasi. Kita kita mau keluarin menu baru buat istilahnya ngedongkrak lagi lah gitu. Biar ini loh ada loh makanan Jepang nih, terpencil tempatnya nih di sini nih kayak gitu. Kalau di sini, kalau untuk pelanggannya sendiri, kita sudah sediakan hand sanitizer ada di kasir. Kenapa akhirnya kasirnya di luar? Karena kan kemarin tahun 2020 itu yang awal pas PSBB awal itu anjlok banget ya. Untuk daya beli konsumennya itu kan juga turun sekitar 50% juga ada gitu. Jadinya sangat menukik sekali, makanya akhirnya kasirnya dipindah ke depan karena kita 50% itu pembelian itu dari sistem ojol tadi. Biar pikirku kenapa di depan, biar nggak terlalu numpuk di ruangan tertutup gitu. Biar tidak berkerumun ya? Iya betul, tidak berkerumun. Terus kalau ada hand sanitizer, ada tempat cuci tangan, kita tetap jaga jarak. Untuk mejanya pun kita kurangin sih ya, 25% yang untuk dine in gitu. Terus kalau untuk pegawainya sendiri kita pastikan sudah pakai masker, terus pakai sarung tangan gitu. Terus vitamin sih beberapa saya udah kasih ya ke anak-anak, kayak vitamin C yang pokoknya iniin imun mereka lah. Kalau untuk jam bukanya sendiri itu gimana? Ada lebih cepat bukanya? Oh enggak, karena dari awal juga Oramen sudah buka, bukan awal yang tadi sampai jam 12 ya, itu karena memang nggak ada pelanggan kita tunggu sampai jam 12. Kalau sekarang jam 11 sampai jam 9 ini udah sekitar 8 tahun kita udah berjalannya seperti itu. Jadi tetap sih jam 11 sampai jam 9 malam gitu. Untuk makan di tempat kita batasin sampai setengah 9, habis itu nanti yang setengah jam itu hanya untuk dibungkus, untuk take away sama ojol aja. Bayangan sih kayak gitu. Saran untuk UMKM yang ada di Purwokerto khususnya kalau pandemi ini seperti apa? Oh, kalau untuk sarannya sih sebenarnya jangan berkecil hati dulu aja gitu kan. Kalau namanya rezeki mah nggak tertukar ya, insya Allah begitu ya. Cuman ya itu, kita tetap harus inovasi untuk kreatif, untuk diri sendiri, maksudnya untuk kedai gitu ya. Untuk semua resto yang ya apapun lah, inovasi untuk menu baru, terus ya coba cara apapun lah Mbak, paling nggak begitu. Jangan menyerah
Jangan menyerah. Kalau kita sih tetap ya dari yang awal buka yang ada pembatasan atau apa, kita tetap gimana pun walaupun itu pendapatannya kecil ya, waktu itu kan menurun banget kan. Kita tetap buka karena aku pikir gini, kadang-kadang pelanggan kan tutup nih, nanti dia nggak kesini lagi, takutnya dikiranya malah kita tutup. Kita tetap buka aja. Mau berapapun penghasilannya kita tetap aja bertahan di situ. Jangan menyerah yang penting ya. Jangan menyerah. Luar biasa. Tetap berdoa. Terima kasih Mbak. Kedua kedai ini adalah salah satu bukti kegigihan dari pelaku bisnis kuliner Jepang yang tidak kenal lelah untuk terus beradaptasi dan berinovasi di tengah pandemi. Hal ini bisa menjadi contoh bagi para pelaku UMKM yang lain agar terus berusaha dalam bertahan di masa sulit ini. Jangan menyerah, terus berjuang, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Semoga sukses selalu, Takeshi Gen dan Oramen.